Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan Minggu Eksaudi 21 Mei 2023, terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10, dan bacaan dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Diikat oleh topik atau tema Tuhan mendengar seruan umatnya. Dalam bahasa Bata Toba dituliskan, ditangiho Jehovah do suara ni bangsona. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah Gembalakanlah kawanan domba Allah. Khotbah kita dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Didasarkan pada Mazmur pasal 27 ayat 7, tanggal 21 Mei 2023. Dihubungkan dengan topik Minggu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehovah do suara ni bangsona. Saudara, menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 1, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang berserak di berbagai-bagai tempat, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia, dan di Bitinia. Di sekitar tahun 63 atau 64 terjadi gejolak penindasan terhadap orang-orang Kristen yang tinggal di negeri Imperium Romanum itu. Saat itu, penghormatan terhadap pemerintah atau penguasa, yakni Kaisar Romanum, begitu tinggi. Mereka tidak saja dihormati sekedar sebagai penguasa atau pemimpin, tetapi mereka harus disembah. Mereka dianggap sebagai simbol atau lambang kesatuan dan persatuan. Mereka dipercayai sebagai Allah yang nampak dan sumber pemberi kemakmuran serta masa depan yang cerah. Kaisar itu dipercayai sebagai penjelmaan dari dewa-dewa, dan patung mereka juga didirikan di mana-mana dan wajib disembah. Saudara,
Pada sisi lain, orang-orang Kristen tentu saja tidak mau tunduk terhadap aturan dan paksaan untuk menyembah kaisar ini sebagai Tuhan toh. Sebab itu pasti bertentangan dengan kepercayaan atau iman mereka, iman kita. Bagi mereka, satu-satunya yang harus disembah sebagai Allah adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Di luar itu semuanya berhala-berhala dan dilarang untuk menyembahnya. Tetapi akibat sikap yang seperti itu, teguhnya mereka dibenci pemerintah atau penguasa dan dituduh tidak patuh, tidak loyal, dan tidak hormat kepada penguasa atau pemerintah. Dan lebih fatal lagi, mereka mengalami perlakuan-perlakuan yang keji, sadis, dan kejam. Yakni mereka dikejar-kejar, ditangkapi, diburu kemana-mana. Banyak orang Kristen yang menderita, bahkan mati martir, mati syahid. Sebahagian dari mereka bersembunyi di berbagai-bagai tempat persembunyian, yaitu di katakombe. Katakombe itu ruangan ratusan meter di bawah tanah. Dan tidak kurang juga banyaknya orang-orang Kristen yang murtad, yang kembali ke agama semula, meninggalkan kekristenan. Saudara, saat-saat seperti itulah surat Petrus ini dikirimkan kepada jemaat yang berserak di berbagai-bagai tempat tadi. Saudara, surat itu dikirim diam-diam, tersembunyi, atau mungkin istilah atau sebutan yang paling populer, di bawah tanah. Artinya sangat-sangat rahasia, tidak resmi, untuk memberi topangan iman kerohanian buat mereka, agar orang-orang Kristen itu semua bisa kuat menghadapi cobaan-cobaan berat itu dan bertahan dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Agar jangan mudah berbalik, unang murami baribar merbalik sian hapor seon unang. Tetapi agar mereka kuat bertahan dan tekun dalam imannya meski harus menghadapi pergumulan berat seperti itu. Jadi surat 1 dan 2 Petrus ini, Bapak Ibu, merupakan surat pembimbing ini, penuntun ini, penguat ini. Dalam bahasa Batak Toba disebutkan apul-apul ini bagi jemaat yang sedang mengalami ancaman iman, supaya mereka tabah, tahan uji, rendah hati menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi surat Petrus ini merupakan dorongan agar orang-orang yang sedang diperhadapkan dengan tantangan iman itu mampu tahan uji dan tetap bersemangat dalam menjalankan kepercayaan dan misi kerohaniannya. Saudara, khusus pada pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai 11 ini, Petrus menyapa dua kelompok, yakni para penatua dan orang-orang muda Kristen. Saudara, pada pasal 5 ayat 1 Petrus menulis, "Aku menasihatkan para penatua." Saudara, siapakah yang dimaksudkan Petrus dengan penatua itu? Dan kenapa mereka secara khusus disebut Petrus di sini? Dalam bahasa Yunani disebut presbuteroi, terjemahan Indonesia penatua, dan terjemahan bahasa Inggris disebut elders, terjemahan bahasa Batak Toba sintua. Mereka lah yang memiliki hak melaksanakan semua tugas-tugas pelayanan kerohanian, penggembalaan di tengah-tengah gereja atau bait suci. Dalam pasal 5 ini, Petrus menyapa mereka secara khusus. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab yang amat-amat besar untuk menggembalakan jemaat dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam situasi, dalam kondisi menghadapi cobaan, penganiayaan, pergumulan hebat seperti ini. Jika para pemimpin itu kuat, maka jemaat yang dipimpinnya juga akan bersemangat mengikut Yesus Kristus. Tetapi bila sebaliknya yang terjadi, mereka tidak kuat, maka jemaat juga akan
kacau balau iman mereka, Bapak Ibu. Itu sebabnya Petrus menyapa mereka secara khusus dan memberi semangat topangan iman buat para penatua presbuteroi ini. Kemudian pada pasal 5 ayat 5, Petrus menyapa secara khusus juga orang-orang muda. Petrus menulis pada ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Saudara, siapakah yang dimaksudkan Petrus dengan orang-orang muda itu? Dan kenapa mereka juga disapa Petrus secara khusus di sini? Bahasa Yunani yang dipakai adalah neoteroi. Artinya secara letterlek adalah orang muda, generasi baru, pendatang baru dalam dunia ini. Sebutan neoteroi di sini tidak ada batas umurnya. Semua orang-orang muda, generasi muda, mulai dari anak-anak juga, anak kecil, hingga yang belum menikah, mereka masuk kepada neoteroi atau orang-orang muda, generasi muda. Mereka lah yang disapa Petrus dalam perikop khotbah ini, agar mereka juga mau tunduk kepada orang-orang tua dan mau rendah hati. Saudara, khusus dalam nats khotbah kita mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Petrus memberi pembekalan buat jemaat ketika itu dan tentunya buat kita di saat sekarang kita sedang mendengar khotbah ini, Bapak Ibu. Pada ayat 6, agar jemaat didorong oleh Petrus rendah hati. Kalau sudah rendah hati mereka kan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Pada ayat 7 sampai dengan ayat 9, Petrus mendorong jemaat untuk menyerahkan semua kekhawatiran hidup. Karena apa? Karena Tuhan itu memelihara kita. Di saat kita terserang kekhawatiran, maka si iblis sudah menunggu-nunggu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya untuk ditelannya, kata Petrus. Maka kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Kita percaya bahwa Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita meski harus menderita juga seketika lamanya. Saudara, untuk semuanya itu mari kita camkan baik-baik seruan topik minggu Eksaudi 21 Mei 2023. Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangihon jauh bado suara ni bangsona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di Pangyangan Minggu Eksaudi 21 Mei 2023. Dihubungkan dengan topik minggu, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangihon jauh bado suara ni bangsona. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita hidup rendah diri, rendah hati. Ayat 6. Saudara, Petrus mendorong jemaat dari semua kalangan dan lapisan, baik jemaat biasa maupun para presbuteroi atau penatua pemangku jabatan gerejawi dan juga orang-orang muda tadi, agar semua mau hidup rendah diri atau rendah hati. Pada ayat 6 dituliskan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, kita temukan di sini seruan atau ajakan, rendahkanlah dirimu. Saudara, jemaat Kristen harus hidup dengan rendah diri atau rendah hati. Kata Yunani yang dipakai di sini, rendah diri, adalah tapeinos, artinya humble, bring low. Artinya, menempatkan diri kita sendiri rendah di bawah, seperti tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang harus disombongkan, dibangga-banggakan, meskipun realitasnya kita memiliki banyak sekali kelebihan dari orang-orang lain sebagai berkat daripada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan juga pada Matius pasal 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Itu
pengajaran Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 52 terdengar juga nyanyian pujian dari Maria ketika dia dihubungi oleh malaikat sorga. Maria mengatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yakobus juga menuliskan pada pasal 4 ayat 10 kitab Yakobus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga yang kembali disuarakan oleh Petrus kepada jemaat di berbagai tempat. Dan juga bahkan kepada kita di saat ini, agar kita mau hidup dengan tapeinos. Kita mau humble, mau rendah diri, rendah hati. Menurut Petrus, Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong, angkuh, tinggi hati. Apalagi di hadapan Tuhan dan di hadapan juga sesama manusia. Kalau kita memiliki apapun yang hebat-hebat dalam hidup ini, kita memiliki ilmu, pengetahuan, talenta yang menonjol, ada uang yang cukup, harta kekayaan yang banyak, dan lain-lain, yang membuat kita memiliki kelebihan atau keistimewaan dari saudara-saudara, teman-teman yang lain, maka ingatlah, semuanya itu berasal dari Allah sendiri. Hanya karena kasih Tuhanlah, maka kita memiliki itu semua. Tanpa Tuhan, tidak ada satupun dari yang kita kerjakan itu, kita usahakan itu, kita lakukan itu, bisa menghasilkan kehebatan bagi kita. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong dan tinggi hati. Tetapi lewat semuanya yang ada pada kita itu, sebaliknya kita harus meninggikan Tuhan. Kita harus rendah diri, rendah hati. Dan rendah hati inilah juga yang mendorong kita senantiasa bersyukur, senantiasa memuji-muji nama Tuhan lewat semua berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Dalam kerendahan diri atau kerendahan hati, marilah kita menyerukan segala pujian hormat bagi Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Eksaudi ini, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehovah do suara ni bangsona. Pengejaran kedua, penderitaan akan kita alami. Nah, bagaimana menghadapinya? Ayat 7-9. Saudara Petrus memberi kekuatan dan topangan bagi jemaat yang menderita itu, agar mampu menghadapi semua pergumulan, tantangan, dan bahkan penderitaan. Menurut Petrus, di saat kita menghadapi berbagai-bagai tantangan seperti itu, maka iblis senantiasa juga berusaha mengalahkan, bahkan disebut di sini menelan kita. Banyak caranya dan usahanya iblis untuk menjatuhkan agar kita kalah, kita rebah, kita tak berdaya menghadapinya. Nah, sekarang bagaimana agar kita mampu bertahan, bahkan menang ketika diserang berbagai-bagai cobaan dan penderitaan hidup itu. Dan di sana iblis juga sudah menanti kita. Bagaimana kita memenangkan itu semuanya? Saudara, ada beberapa kata Petrus di sini. Pertama, pada ayat 7, Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Apa maksudnya itu? Segala bentuk, wujud, dan jenis kekhawatiran hidup itu, Bapak Ibu, merupakan beban-beban hidup yang terus menekan, menghimpit, dan menindas kita. Nah, tentu saja kita tidak mampu untuk memikul semuanya itu dengan kekuatan diri kita sendiri toh. Nah, itu sebabnya Petrus mengingatkan kita saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Aidi Sari Hondoho. Kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan care, akan memberi perhatiannya Tuhan itu kepada kita. Tuhan akan memelihara dan memberi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, bagaimana kita menghadapi penderitaan dan cobaan hidup itu. Pada ayat 8 Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Terjemahan bahasa Batak Toba, torang marohamuna dungo mahamu.
Apa maksudnya itu? Kalimat itu memberi dorongan bagi kita agar di saat kita sedang menghadapi masa-masa sulit, berat itu, maka pikiran, tindakan, sikap kita harus tetap bisa terkontrol. Emosi kita harus dikuasai. Jangan asal bertindak semau gue. Jangan asal berbicara. Jangan gegabah kita dalam semua hal, Bapak Ibu. Karena apa? Iblis lebih licik daripada kita. Sebab dia digambarkan Petrus di sini seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsanya. Oleh semua tindakan-tindakan, ucapan atau perbuatan kita itu, maka iblis akan menggunakannya untuk keinginannya sendiri. Maka jangan beri kesempatan sedikit pun agar iblis masuk ke dalam diri kita. Jangan izinkan. Makanya tetaplah cermat memelihara baik ucapan, kata-kata, memelihara tindakan. Sedikit saja kita lengah, itu kesempatan berharga bagi iblis untuk selanjutnya menguasai dan menaklukkan kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan dan pergumulan penderitaan berat itu? Yang ketiga, kata Petrus di sini pada ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara, bagaimana kita bisa melawan iblis, iblis, setan, roh-roh jahat itu? Bagaimana? Bisakah kita lawan itu semua, Bapak Ibu? Bisa. Saya sering berhadapan dengan kekuatan-kekuatan iblis ketika orang datang ke rumah saya memohon supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan dari berbagai kekuatan iblis yang sudah merusak mereka. Dan iblis kalah, Bapak Ibu. Ini pengalaman-pengalaman saya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk melawan iblis, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena apa? Iblis itu jauh lebih kuat daripada diri kita. Makanya Petrus mengatakan di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh inilah senjata kita. Jangan sangsikan kuasa Tuhan. Jangan berdua hati. Ya, kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya pada Tuhan. Jangan. Tetapi satu hati mengatakan, saya anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya jauh lebih kuat daripada kau iblis, kau setan. Itu harus kita terapkan di dalam diri kita. Paulus juga mengajarkan kepada jemaat Efesus bahwa untuk melawan iblis, kita harus menggunakan perlengkapan senjata rohani. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10-18, Paulus menyebutkan berbagai senjata rohani kita. Beberapa di antara perlengkapan rohani itu adalah perisai iman dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan ini semua kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan iblis. Saudara, mari kita jaga agar iman kita tetap bertumbuh makin dewasa lewat kerajinan kita mendengar firman, mendengar khotbah, memperhatikan pengajaran-pengajaran Alkitab. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, tantangan hidup, atau berbagai masalah dalam hidup kita, ingatlah ada rencana Tuhan yang terbaik di sana untuk memproses, untuk memperlengkapi kita agar semakin kuat, semakin kokoh dalam iman dan menang dalam ujian rohani. Jangan pernah mencari kuasa-kuasa dukun, menggunakan jimat-jimat, pitonggam, dan benda-benda dari dukun apapun namanya itu. Semua itu makin merusak dirimu. Ketika kita diserang berbagai penderitaan itu, Bapak Ibu, berserulah kepada Tuhan sebagaimana topik Minggu Eksaudi ini. Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangi hojahu bado suara ni bangsona. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, terima 4 perlengkapan rohani dari Tuhan. Ayat 10. Saudara, untuk melengkapi pembekalan iman yang diberikan Petrus kepada jemaat dan juga kepada kita sekarang atau saat ini, Petrus memberi garansi, jaminan bahwa Tuhan selalu memberi kita 4 perlengkapan untuk menghadapi semua perjalanan hidup ini. Apa itu yang 4 itu? Yang pertama, Tuhan memperlengkapi kita. Dalam bahasa Batak Toba, pauliulihon kita.
Arti secara hurufiah, Bapak Ibu, kalau ada yang kurang baik, kurang beres, kalau ada yang rusak dalam diri kita, maka Tuhan memperbaiki, mereparasi, seperti mereparasi benda-benda supaya kembali bagus sehingga menjadi baru, menjadi kuat dan mampu melawan iblis. Perlengkapan kedua, Tuhan meneguhkan kita. Dalam bahasa Batak Toba, pahoton nadohita. Dalam bahasa Inggris, menjadikan kita kembali strong. Strong, Bapak Ibu. Kalau kita sudah diteguhkan, dipahot, kita sudah strong, maka tidak mungkin lagi goyang. Tidak mungkin lagi munggil-unggil, Bapak Ibu. Enggak lagi. Iman kita sudah tetap berdiri teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Enggak ada yang lain yang bisa menopang lagi penguasa-penguasa lain dalam diri kita. Hanya Yesus. Perlengkapan ketiga, Tuhan menguatkan. Dalam bahasa Batak Toba, patugona doamu. Bahasa Indonesia paling pas, menopang. Semua kita memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing toh. Tetapi saat kita percaya, Tuhan akan memberi topangan bagi kita. Kita tidak akan jatuh lagi. Iblis dan setan itu kita bisa kalahkan, taklukkan. Karena Tuhan menopang kaki rohani, kaki iman. Kita bisa kuat. Dan perlengkapan keempat, Tuhan mengokohkan. Kata ini tidak terdapat dalam Bible terjemahan bahasa Batak Toba. Saudara, meskipun kita diberi Tuhan 4 perlengkapan ini, tidak berarti kita tidak lagi menghadapi cobaan, penderitaan. Penderitaan tetap akan kita hadapi. Itu sebabnya kalimat terakhir dari ayat 10 itu disebutkan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, penderitaan itu bukan kata akhir bagi kita, bukan. Di saat menderita, kita memiliki 4 perlengkapan ini. Itu seterusnya terus muncul menopang kita. Kita diperlengkapi, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dikokohkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah kita berseru-seru kepada Tuhan dalam setiap cobaan, ujian iman, penderitaan hidup. Sebagaimana diingatkan oleh topik Minggu Eksaudi ini, Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehova suara di bangsona. Kita akan mampu menghadapi semua ancaman dan kondisi pahit kehidupan ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertanggihan Minggu Eksaudi 21 Mei 2023 dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6-10 ini. Agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya. Ditangiho Jehova do suara ni bangsona. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanggihan Minggu Eksaudi buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Firman ini betul-betul sungguh-sungguh memberi kekuatan bagi kami menghadapi berbagai-bagai terpaan, penderitaan, dan berbagai masalah-masalah kehidupan lainnya. Apalagi dengan kuasa setan, iblis, roh-roh jahat yang senantiasa mau menundukkan, menaklukkan, menguasai kami. Kami mampu menghadapi dan memenangkan pertarungan itu oleh kuasa dari Yesus sendiri. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini, agar khotbah ini menjadi topangan yang sangat kuat bagi setiap pendengar. Berkati juga hamba-Mu dalam menyebarkan khotbah-khotbah berikutnya, supaya hamba-Mu Engkau berikan kuasa hikmat dari sorga. Semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran bagi nama Tuhan. Amin.